Terbentuknya koalisi tiga partai, Golkar, PAN, dan P3 disebut sebagai upaya untuk membujuk nama Ganjar Pranowo untuk bergabung sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid mengakui opsi menggandeng Ganjar Pranowo masuk ke rumah baru di Golkar masih terbuka, namun keputusan tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan. Koalisi Indonesia Bersatu antara Golkar, PAN, dan P3 disinyalir dibentuk sebagai upaya awal untuk merebut kekuasaan di Pilpres 2024 mendatang. Pengamat politik Henry Satrio menilai koalisi ini bisa membuat peta koalisi Capres menjadi 3 poros. Menariknya, koalisi Golkar, PAN, dan P3 ini disebut sebagai upaya untuk membujuk nama Ganjar Pranowo, kader PDIP yang punya elektabilitas tinggi untuk bisa maju Pilpres tapi masih tertahan keputusan petinggi partai banteng tersebut. Kalau memang koalisi ini jadi, minimal akhirnya mudah-mudahan kita punya 3 pasang calon presiden nanti di Pilpres 2024. Nah, kalau kemudian kita punya 3 pasang Pilpres 2024, apalagi di sini ada Bang Nurdin, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini merupakan koalisi penyelamatan Ganjar? Jadi KPG lah istilahnya. Apakah ini memang dibuat untuk meminang Ganjar Pranowo untuk bisa keluar dari PDI Perjuangan dan kemudian melakukan kompetisi melawan kulit kacangnya PDIP karena koalisi ini nggak punya tokoh sentralnya. Kemudian yang kedua, mumpung ada Bang Nurdin pernah kasih hints waktu itu tentang Ganjar Pranowo gitu ya. Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid menyebut opsi menggandeng Ganjar Pranowo masuk ke rumah baru di Golkar masih terbuka. Namun keputusan tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan. Ini tidak berbicara soal selamat menyelamatkan ya, tetapi bicara soal kepentingan, yaitu bagaimana merebut kekuasaan. Soal politik itu ujungnya adalah merebut kekuasaan ya. Politik itu ujungnya bagaimana bisa berkuasa. Nah, dan itu kekuasaan itu tidak diberi, kekuasaan itu direbut. Nah, saya pernah memang mewacanakan yaitu bahwa kalau Ganjar tidak dicalonkan atau tidak mendapat tempat di rumahnya, maka ada rumah baru yang namanya Golkar. So, Pak Erlangga juga butuh wakil. Dan kalau kita lihat hasil survei ya, yang baru-baru ini hasil survei, apabila Pak Erlangga dipasangkan dengan Pak Ganjar, maka itu persaingan sangat ketat. Itu tidak ada perbedaan yang menonjol. Oke. Artinya koalisi ini membuka karpet kuning ya untuk Ganjar ya? Itu sangat memungkinkan. Politik itu kan sangat dinamis. Semua serba memungkinkan apabila sebuah tujuan hendak dicapai. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemaslahatan dan kesejahteraan bangsa kita. Dan kalau saya, itu Pak Erlangga kalau ingin menang, maka dia memilih Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar sekarang elektabilitas, tapi apakah Pak Ganjar bersedia? Nah, itu kita tidak tahu. Sementara bagi PDI Perjuangan, pihak partai menjelaskan partainya memiliki sejumlah kader terbaik, termasuk nama Ganjar Pranowo. Politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan partainya mengedepankan kepentingan bangsa, bukan orang per orang. Iya, di PDI Perjuangan itu ada banyak kader. Kalau kita lihat dari berbagai lembaga survei, beberapa nama-nama kader PDI Perjuangan itu muncul namanya. Ada Mbak Puan Maharani, Ketua DPR RI sekarang. Ada Bu Risma, ya, Menteri Sosial. Juga ada nama Pak Ganjar. Jadi bagi PDI Perjuangan dengan ya tugas partai politik kan menciptakan kader-kader seperti itu. Jadi gitu-gitu tuh PDI Perjuangan sudah teruji lah dalam konteks kepentingan bangsa mana yang harus didahulukan. Bukan kemudian mendahulukan kepentingan personal-personal, tidak seperti itu. Publik tentu menanti kiprah koalisi baru ini dalam menentukan calon presiden yang akan diusungnya di 2024 mendatang. Masih ada waktu sekitar setahun lebih sebelum masuk periode pendaftaran Capres pada September 2023 mendatang. Akankah Golkar, PAN, dan P3 menjadi rumah baru bagi Ganjar Pranowo?
Waktu yang akan menjawabnya. Tim TV One mengabarkan.